Greetings people of tomorrow, selamat datang kembali di acara Governmental Talk atau GO Talk AMSA Indonesia dengan saya Sabrina Hiranandani, selaku Ambassador Public Health for District 3 AMSA Indonesia 2021-2022. Dalam rangka merayakan World No Tobacco Day 2022, AMSA Indonesia mengadakan sebuah health campaign yang bertema Puff Away, dan dalam kesempatan kali ini AMSA Indonesia berkolaborasi dengan World Health Organization Indonesia untuk membahas mengenai rokok dengan tema Tobacco Control for Sustainable Development. Nah, saat ini sudah hadir salah satu perwakilan dari WHO Indonesia, yaitu Bu Dina Kania. Langsung saja kita sapa. Halo Bu Dina, apa kabarnya Bu? Halo Mbak Sabrina, kabarnya baik, terima kasih. Alhamdulillah. Wah, keren sekali nih Bu Dina. Bu Dina ini kalau nggak salah menyapa kita dari Jenewa, Swiss ya Bu? Iya betul, sedang ada pertemuan di sini. Wah, baik, keren sekali Bu. Semoga kedepannya juga tetap sehat selalu ya Bu. Terima Baik Bu kasih. Dina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama Bu Dina mengenai program Tobacco Control for Sustainable Development. Nah, untuk membuka topik pembicaraan kita, Bu, sedikit background, WHO pada 2017 silam mengeluarkan program Tobacco Control for Sustainable Development yang sudah dipublikasikan ke halayak publik ya, Bu. Nah, sebenarnya pertanyaan pertama saya, Bu, saya penasaran nih, Bu, apakah hal yang mendasari dibentuknya Sustainable Development untuk tobacco ini? Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi memang yang dimaksud dengan Mbak Sabrina itu adalah publikasi dari Siaro ya. Tetapi sebetulnya yang ingin saya tekankan di sini dalam resolusi PBB ya tentang agenda pembangunan berkelanjutan 2030 itu sebetulnya disebut di state bahwa untuk mendukungnya tercapainya SDG goal nomor 3 yaitu tentang kesehatan, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang di segala usia, itu disebutkan secara spesifik target mengenai pengendalian tembakau ya. Jadi memang ini bukan dari WHO yang mengeluarkan, tapi ini adalah resolusi PBB. Nah, untuk menindaklanjuti resolusi tersebut, kemudian WHO membuat publikasi untuk meningkatkan awareness baik itu bagi pemerintah maupun masyarakat tentang hubungan atau keterkaitan antara tembakau dengan pencapaian SDGs. Nah, saya sedikit mau cerita Mbak Sabrina bahwa epidemi tembakau ini sudah menjadi permasalahan terbesar dalam kesehatan masyarakat ya. Kalau kita melihat datanya berdasarkan IME dari Global Burden of Study, itu dalam 1 tahunnya 8,7 orang meninggal dunia secara prematur akibat penggunaan tembakau. Nah, kalau di Indonesia jumlahnya ini hampir 300.000 jiwa dalam 1 tahun. Nah, besarnya dampak pengendalian tembakau pada kesehatan inilah yang menjadi concern atau dasar dimasukkannya pengendalian tembakau ke dalam SDGs, Sustainable Development Goals. Nanti kita akan melihat sebetulnya bagaimana keterkaitan antara tembakau tidak hanya pada SDGs nomor 3 tentang kesehatan, tetapi juga terhadap pencapaian SDGs lainnya. Hal ini karena tembakau tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan, tetapi juga berdampak buruk bagi sosial, ekonomi, dan bahkan lingkungan. Nah, ini nanti korelasinya terhadap SDGs lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Demikian, Mbak Sabrina. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Bu, hal-hal yang mendasari dibentuknya Tobacco Control for Sustainable Development, yaitu salah satunya adalah dikeluarkannya SDGs dari PBB. Bu. Baik Bu, selanjutnya mungkin yang aku udah baca-baca nih Bu dari publikasinya WHO itu terdapat 3 bagian mengenai tobacco dan SDGs. Nah, mungkin sekiranya setiap bagian perbedaannya adakah Bu atau bagaimana sih perbedaannya? Iya betul. Jadi memang dalam publikasi tersebut WHO mencoba membreakdown keterkaitan antara pengendalian tembakau dengan pencapaian SDGs lainnya menjadi 3.
Jadi yang pertama, bagian pertama membahas hubungan antara penggunaan tembakau dengan target kesehatan lainnya di dalam SDG 3 ini, di dalam SDG yang tentang kesehatan. Nah, bagian ini juga menjelaskan bagaimana intervensi pengendalian tembakau itu dapat mendukung tercapainya target-target kesehatan lainnya di dalam SDG 3. Jadi SDG 3 ini kan adalah goal tentang kesehatan, Mbak Sabrina. Di dalam goal tentang kesehatan itu ada banyak sekali target-target kesehatan lainnya. Nah, bagian tersebut menjelaskan bagaimana hubungan antara tembakau dengan target-target SDG lainnya. Itu yang pertama. Nah, bagian yang kedua, sebetulnya ini membahas hubungan atau kaitan tembakau dengan SDGs lainnya yang terkait dengan kesehatan. Jadi di luar dari SDG Goal nomor 3, yaitu SDG 1, nomor 1, tentang kemiskinan, SDG 2 tentang poverty, kelaparan, SDG keempat tentang pendidikan, SDG kelima kesetaraan gender, dan juga SDG 6 air bersih dan sanitasi. Nah, bagian yang ketiga ini membahas hubungan antara tembakau dengan SDG lainnya di luar sektor kesehatan. Jadi kalau tadi yang nomor 1 adalah tembakau dengan kesehatan, bagian yang kedua adalah kesehatan dengan SDG lainnya yang terkait dengan kesehatan seperti kemiskinan, kelaparan, pendidikan. Yang bagian ketiga membahas hubungan antara SDG dengan sektor lainnya yang tidak terkait dengan kesehatan, yaitu misalnya contohnya ekonomi dan perubahan iklim. Jadi begitu perbedaannya, Mbak Sabrina. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya, baik, Bu. Benar banget, Ibu, karena selanjutnya aku mau, semoga kita bisa bahas satu persatu ya, Bu. Mungkin kita bahas dari yang pertama dulu, di bagian 1, yang tadi sudah Bu Dina sampaikan juga, kita bahas tentang tobacco dan SDGs yang ketiga ya, Bu. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Nah, mungkin Bu bisa dijelaskan apakah target yang diharapkan dari bagian tersebut dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk mendukung target tersebut tercapai. Oke, kita bahas pelan-pelan ya, Mbak Sabrina. Jadi gini, di SDG nomor 3 tentang kesehatan itu ada beberapa target. Ya, target yang pertama contohnya adalah target 3.4, yaitu mengurangi 1/3 angka kematian akibat penyakit tidak menular di tahun 2030. Nah, dalam hal ini, apa sebetulnya hubungan antara tembakau dengan mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular? Jadi begini, penggunaan tembakau ini adalah salah satu faktor risiko terbesar dari penyakit tidak menular, ya. Setiap tahun penyakit tidak menular membunuh sekitar 41 jiwa orang di seluruh dunia atau 71% dari seluruh kematian. Nah, penyakit-penyakit yang paling besar berkontribusi terhadap kematian PTM adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan tembakau, yaitu kardiovaskular, kanker, penyakit pernafasan, dan diabetes. Kalau kita ingin melihat data tahun 2019 sama source-nya dari IHME, 59,6% atau hampir 60% kematian akibat kanker paru-paru, trakeal, bronkus, itu disebabkan oleh tembakau. Begitu juga 60% kematian akibat penyakit paru obstruktif kronis disebabkan oleh tembakau. 28,6% kematian akibat penyakit jantung disebabkan oleh tembakau. 20,6% kematian akibat diabetes disebabkan oleh tembakau. Dan hampir 20% kematian akibat stroke disebabkan oleh tembakau. Jadi ini kalau kita mengatasi pengendalian tembakau, maka sebetulnya kita akan mampu mendukung tercapainya target dari mengurangi 1/3 angka kematian akibat penyakit tidak menular. Nah, itu kaitannya ya dengan penyakit tidak menular. Kemudian yang kedua, target 3.2. Ya, jadi ada salah satu yang berbunyi mengurangi kematian neonatal dan juga kematian anak di bawah 5 tahun pada tahun 2030. Nah, ini bagaimana ceritanya tembakau berhubungan dengan mengurangi angka mortalitas neonatal tadi, ya, dan juga anak di bawah 5 tahun. Nah, ini kaitannya dengan paparan asap rokok orang lain atau second hand smoke, ya.
kita tahu bahwa second hand smoke ini berdampak buruk bagi kesehatan ibu hamil dan juga bagi kesehatan balita. Nah, asap rokok ini jika terpapar bagi ibu yang sedang hamil, maka akan menimbulkan resiko bahwa bayi akan lahir dengan berat badan rendah, bayi lahir secara prematur, stillbirth, dan kelainan. Ya, kemudian asap rokok juga meningkatkan kematian neonatal dan perinatal. Bagaimana dampaknya pada balita di bawah 5 tahun? Ini meningkatkan resiko terjadinya SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Jadi di sini terlihat bahwa ketika kita mengatasi pengendalian tembakau, kita dapat turut berkontribusi untuk mengurangi angka kematian neonatal dan juga kematian anak di bawah 5 tahun. Ya, itu hubungannya. Bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan. Kemudian target yang 3.3, target lainnya yaitu mengakhiri epidemi AIDS, TB, malaria, dan neglected tropical diseases, serta memerangi hepatitis dan penyakit yang ditularkan melalui air serta penyakit menular lainnya. Nah, ini apa juga hubungannya tembakau dengan penyakit menular ya? Kalau tadi hubungannya dengan penyakit tidak menular, sekarang dengan penyakit menular. Ternyata ada. Ya, merokok ini meningkatkan resiko tertular dari TB, meningkatkan resiko TB berulang, dan mengganggu respon terhadap pengobatan penyakit. Itu kaitannya dengan TB. Jadi orang-orang yang para TB yang juga dia merokok, itu meningkatkan resiko dia terkena TB secara berulang. Nah, bagaimana hubungannya dengan HIV? Ini sama juga. Penderita HIV yang merokok, ketika dia mendapatkan terapi untuk anti-HIV, sebetulnya besar kemungkinannya bahwa hasil treatment penderita HIV ini buruk karena perilaku merokoknya. Dan juga besar kemungkinannya bagi penderita HIV yang merokok tersebut untuk menderita komplikasi dari pengobatan HIV dibandingkan dengan bukan perokok. Ya. Nah, bagi pasien yang sedang menjalani terapi HIV ini kemudian dia merokok, ini juga meningkatkan resiko kematian sebanyak 2 kali lipat. Jadi betul-betul terlihat hubungan antara merokok dengan HIV, AIDS, dan juga TB. Nah, kemudian apa sebetulnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Nah, sebagaimana disebutkan dalam SDG 3.A yang dianjurkan kepada member states, yaitu memperkuat implementasi dari pengendalian tembakau. Ketika pengendalian tembakau diperkuat intervensinya, maka itu dapat berkontribusi terhadap penurunan angka yang tadi saya sebutkan, penurunan penyakit tidak menular, kemudian penurunan kematian karena penyakit menular, dan juga bahkan keterkaitannya dengan kesehatan ibu dan anak. Nah, bagaimana kita melakukannya dengan tadi memperkuat implementasi dari intervensi pengendalian tembakau. Itu ada Empower kalau dalam WHO, atau kalau yang disebut dalam SDG sebetulnya di state bahwa itu memperkuat implementasi dari konvensi WHO tentang pengendalian tembakau. Ya, FCTC, WHO FCTC. Namun sayangnya Indonesia sampai saat ini belum menjadi negara pihak dari FCTC ini. Demikian Mbak Sabrina yang dapat saya jelaskan. Baik, Bu. Jadi ternyata berdasarkan data-data yang tadi udah dijelaskan sama Bu Dina, rokok ini bercabang gitu ya, Bu. Bisa ngaruh ke PPM, neonatal, terus kemudian penyakit menular, dan masih banyak lagi tadi. Oke, Bu. Mungkin kita berlanjut aja nih. Kalau misalnya itu kan tadi bagian pertama. Kalau misalnya bagian kedua, yang tadi Bu Dina juga sampaikan, yang membahas mengenai tobacco dan SDGs yang related to health, 1, 2, 4, 5, dan 6 ya Bu ya? Iya. Mungkin apakah target dari bagian kedua tersebut, dan sama nih Bu, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendukung bagian kedua dari Sustainable Development for Tobacco? Iya. Jadi kita satu-satu ya bahas ya. SDG 1 ini itu targetnya adalah end poverty atau mengakhiri kemiskinan. Nah, penggunaan tembakau itu secara langsung memicu kemiskinan. Kenapa saya katakan demikian?
sumber daya yang seharusnya dipakai untuk dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, itu justru dibelanjakan untuk rokok. Ya. Kemudian perokok, kalau kita melihat data-data nasional maupun internasional, saya berbicara data nasional di data Indonesia, itu mayoritas berasal dari kelompok rumah tangga miskin. Ya, ini sangat memprihatinkan sekali. Dan ketika mereka sudah miskin, kemudian mereka merokok, uang yang seharusnya dipakai untuk anggota keluarganya untuk makan, untuk biaya pendidikan dan kesehatan malah dibelanjakan untuk rokok. Belum lagi kalau perokok itu jatuh sakit, apa yang terjadi? Perokok tersebut harus mengeluarkan out of pocket health spending kan? Perokok itu harus berobat. Dan penyakit-penyakit yang tadi saya katakan disebabkan oleh tembakau itu bukan penyakit yang murah. Penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit yang katastrofik ini biayanya sangat-sangat mahal. Teman-teman juga tahu kan bahwa BPJS itu tidak semuanya mengcover. Jadi kalaupun si perokok tersebut tercover oleh BPJS, tetap ada out of pocket yang harus dikeluarkan oleh perokok. Jadi, dan banyak sekali data-datanya di seluruh dunia, seluruh global, bahwa 100 juta orang itu menjadi miskin gara-gara harus mengobati penyakit yang disebabkan oleh tembakau. Nah, ini yang menjadi keterkaitan atau hubungan antara tobacco use dengan poverty and poverty. Kalau misalnya penggunaan tembakau itu kita tekan, ya, jumlah orang yang merokok semakin sedikit, maka kita melindungi sebetulnya masyarakat-masyarakat yang rentan ini untuk jatuh ke dalam lubang kemiskinan, sehingga uang yang tadinya ia pakai untuk beli rokok bisa digunakan untuk belanja pangan, untuk kesehatan, dan juga untuk pendidikan. Nah, itu satu hal. Kemudian saya ingin berbicara tentang bagaimana sebetulnya, tadi kan Mbak Sabrina nanya ya, langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi yang saya katakan adalah implementasi dari FCTC. Kalau kita mau breakdown secara spesifik, kebijakan apa yang diperlukan untuk menekan jumlah perokok ini adalah cukai yang tinggi. Cukai rokok yang tinggi akan berdampak pada harga yang tinggi. Harga yang tinggi akan mengurangi konsumsi. Nah, ketika cukai naik, harga naik, maka penyakit yang disebabkan oleh tembakau akan turun, angka kematian yang disebabkan oleh tembakau juga akan turun. Expenditure yang untuk mengobati penyakit-penyakit katastrofik yang disebabkan oleh tembakau juga akan turun. Jadi, salah satu measure atau intervensi pengendalian tembakau untuk menekan jumlah perokok, mengurangi atau menurunkan prevalensi perokok adalah kenaikan cukai yang tinggi. Ya, itu satu. Kemudian bagaimana keterkaitan SDGs dengan poverty? Tadi kita kemiskinan ya, poverty ini kalau tidak salah SDG nomor 2. Nah, apa sebetulnya hubungannya tadi yang sudah saya katakan, bahwa pengeluaran rokok ini itu besar sekali. Kalau di Indonesia, pengeluaran kedua terbesar setelah beras adalah rokok. Ini adalah data dari BPS. Kita bisa bayangkan ya, uang yang seharusnya dipakai untuk makanan-makanan yang lebih bernutrisi seperti telur, daging, ikan, sayuran, buah-buahan, malah dibelanjakan untuk beli rokok, gitu ya. Ini yang menjadi korelasinya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya lahan yang digunakan untuk menanam tembakau itu sangat luas sekali. Nah, apa yang terjadi? Tanah yang ditanami oleh tembakau, maka tanah tersebut akan rusak dan tidak dapat digunakan untuk menanam tanaman lain. Nah, setiap tahunnya sekitar 3,5 juta hektar tanah dirusak untuk menanam tembakau. Bisa nggak kita bayangkan, jika 3,5 juta hektar tanah yang dipakai untuk menanam tembakau, itu kita pakai untuk menanam beras, menanam jagung, menanam kentang,
dan tentunya ini akan berkontribusi untuk mengatasi kelaparan. Ya. Kemudian yang SDG yang keempat tentang pendidikan, sama yang tadi saya katakan bahwa karena perokok ini mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk beli rokok, di Indonesia saja itu sebulan sudah 400.000. Anak-anak mereka yang seharusnya bisa disekolahkan atau untuk dipakai membeli buku, itu justru dibelanjakan untuk rokok. Belum lagi banyak fakta-fakta atau data-data di berbagai dunia, anak-anak ini seringkali putus sekolah karena miskin, karena apa? Dia diminta oleh orang tuanya untuk membantu menanam tembakau. Ini banyak sekali child farmer ya di daerah-daerah penghasil tanaman tembakau. Jadi anak-anak ini yang seharusnya sekolah, menimba ilmu, justru menjadi pekerja, ya menjadi pekerja membantu keluarganya untuk menanam tembakau. Nah, ini yang terkait dengan pendidikan. Kemudian SDG yang keenam, keterkaitan dengan air bersih dan sanitasi. Nah, ini menarik sekali Mbak Sabrina, karena kalau misalnya kita melihat dari data-datanya, tembakau ini dari mulai proses menanam, proses produksi, distribusi, itu menghabiskan banyak sekali air. Ya, jumlahnya ini hampir 22 miliar ton air per tahun. Nah, sementara tidak hanya dia menghabiskan air, tetapi dia juga menyebabkan polusi pada air tersebut. Nah, ini tentunya berdampak pada pencapaian dari SDG 6, yaitu yang terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Begitu Mbak Sabrina penjelasannya. Oke, baik Bu. Benar ya, jadi kalau yang bisa aku ambil tadi sumber daya yang harusnya buat kebutuhan primer, itu malah buat rokok. Apalagi aku juga baru tahu nih Bu, ternyata memang proses dari pembuatan dari rokok ini ternyata malah merusak air gitu ya Bu, untuk akses air bersih dan juga sanitasi. Oke, baik Bu. Mungkin tadi kan kita udah bahas bagian 1 dan juga 2 ya Bu. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga yang membahas tentang tobacco dan SDGs outside the health sector. Memangnya apa aja sih Bu hal-hal yang di luar lingkungan kesehatan yang menjadi fokus di bagian ketiga dan juga target yang diharapkan? Iya, jadi tobacco ini juga terkait dengan pencapaian SDGs di luar kesehatan. Nah, ini kan sebetulnya di SDGs itu kalau tidak salah ada 17 goal ya. Ada 17 goal dan ada 169 target. Nah, pada SDG nomor ke-8 itu adalah tentang ensuring pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, apa hubungannya antara penggunaan tembakau dengan ekonomi yang berkelanjutan? Nah, kita lihat data ya, kita lihat data bahwa di tahun 2017 sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Balitbangkes, beban makroekonomi akibat tembakau ini sangat besar, Mbak Sabrina. Bebannya itu mencapai 531 triliun. Beban makroekonomi ini dihitung dari satu, pengeluaran untuk membeli rokok. Jadi Mbak Sabrina bisa membayangkan kalau satu perok di Indonesia ini ada saat ini itu ada 70 pengguna tembakau. Satu orang merokok satu bungkus, ya dikalikan selama setahun, itu berapa jumlah banyak uang yang dibakar dengan sia-sia. Itu satu. Kemudian yang kedua, biaya pelayanan kesehatan. Berapa juta atau berapa banyak uang atau biaya yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tembakau, penyakit-penyakit katastrofik yang tadi saya katakan. Dan BPJS dalam publikasinya dan informasinya juga selalu menyatakan bahwa penyakit katastrofik yang disebabkan oleh tembakau ini sangat termasuk salah satu yang terbesar gitu ya, dari the overall BPJS spending. Kemudian yang ketiga, produktivitas yang hilang. Jadi kalau misalnya itu ada perhitungannya secara ekonomi, kalau misalnya satu orang yang perokok
kemudian dia meninggal atau sakit, ya karena tembakau, meninggal pada usia produktifnya, maka kita bisa hitung berapa banyaknya kesempatan yang hilang karena dia sakit atau karena dia meninggal akibat tembakau. Nah, dari 3 komponen tersebut, itu dihitung bahwa total cost-nya, bebannya dari penggunaan tembakau terhadap ekonomi itu sangat tinggi, 531 triliun. Dan ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari pemasukan negara dari cukai rokok. Nah, oleh karena itu, tembakau ini itu berdampak buruk terhadap makroekonomi suatu negara. Sehingga ketika misalnya tembakau dikendalikan secara efektif, ketika pemerintah melakukan pengendalian tembakau, maka sebetulnya kita melakukan investasi baik itu investasi sumber daya manusia maupun investasi ekonomi dalam jangka panjang. Nah, itu kaitannya dengan ekonomi. Nah, saya ingin memberikan salah satu contoh lagi terkait dengan SDGs di luar kesehatan, ya, yang tidak terkait dengan kesehatan, yaitu SDGs nomor 13, Mbak Sabrina, yaitu terkait dengan perubahan iklim, climate change. Tadi sebelumnya saya sudah singgung di atas, ya, hubungan antara tembakau ini dengan lingkungan, dengan air, dengan land, dengan tanah. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa tembakau ini berdampak buruk bagi lingkungan dan juga berdampak terhadap perubahan iklim. How? Proses produksi dan distribusi tembakau itu menghasilkan 84 megaton karbon dioksida. Ini setara dengan emisi hampir 30 juta penerbangan transatlantik. Nah, rantai pasokan tembakau global berkontribusi terhadap perubahan iklim, mengurangi climate resilience, ketahanan iklim, dan juga menghabiskan sumber daya dan merusak ekosistem. Ya. Oleh karena itu, tembakau ini harus dikendalikan sehingga dampaknya terhadap lingkungan itu dapat kita tekan. Ya, kemudian ada lagi satu SDG yang sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya ingin memberikan salah satu contoh lagi, yaitu SDG nomor 14, Mbak Sabrina, terkait dengan konservasi laut, ya. Nah, apa hubungannya tembakau dengan laut gitu ya, dengan lingkungan hidup terutama di laut ini? Nah, setiap tahunnya itu sekitar 4,5 triliun sampah puntung rokok itu dibuang tidak pada tempatnya. Ya, sementara satu batang puntung rokok ini mengandung zat kimia berbahaya seperti nikotin, arsenik, dan logam berat. Dan ini beracun bagi organisme-organisme yang hidup di laut. Sehingga kita bisa menarik benang merah bahwa tembakau, penggunaan tembakau itu turut mengancam kehidupan di laut. Begitu, Mbak. Nah, itu adalah keterkaitan antara tobacco use dengan SDGs lainnya di luar SDG nomor 3. Demikian, Mbak Sabrina. Ya, baik, Bu. Mungkin, Bu, saya juga jadi penasaran, mungkin tadi kan kita bahas tentang targetnya ya, Bu. Nah, mungkin kiranya untuk bagian ketiga ini apa saja target yang diharapkan, serta mungkin sama nih, Bu, langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung bagian ketiga dari publikasi ini? Ya, betul. Jadi saya selalu, kalau tadi kan Mbak Sabrina nanya sebetulnya langkahnya apa sih, Bu? Langkahnya itu memang cuma satu, dan ini yang tertuang dalam resolusi PBB mengenai SDGs. Ya, di situ dalam target 3.A disebutkan memperkuat, mendorong penguatan implementasi dari FCTC. Nah, FCTC ini kalau saya izinkan saya untuk sedikit menjelaskan, FCTC ini adalah intervensi pengendalian tembakau, ada 2 strategi pengendalian tembakau, yaitu pengurangan demand dan pengurangan supply. Pengurangan demand ini apa sih intervensinya? Yaitu satu, mengenai meningkatkan cukai dan harga rokok. Kemudian
melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain melalui kebijakan kawasan tanpa rokok. Ya, tentunya ini juga akan berdampak kepada yang tadi kesehatan ibu hamil, kesehatan balita. Kemudian yang ketiga, mencantumkan peringatan kesehatan pada bungkus rokok. Ya. Dan yang keempat adalah melarang secara komprehensif iklan, promosi, dan sponsor rokok. Intervensi untuk mengurangi demand dari penggunaan tembakau, keempat kebijakan ini, jika diimplementasikan, maka ini mampu menurunkan prevalensi perokok. Ketika jumlah prevalensi perokok menurun, maka ini akan turut berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, tidak hanya SDG tentang kesehatan, melainkan juga SDGs kemiskinan, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, kemudian SDGs tadi tentang ekonomi, kemudian SDGs tentang lingkungan hidup. Jadi garis benang merahnya seperti itu. Nah, kalau saya boleh mengatakan langkah yang secara spesifik terkait dengan lingkungan, ya itu sebetulnya ada beberapa. Contohnya yang pertama, kita ingin meminta sebetulnya kepada pemerintah untuk mendukung petani beralih tanam ke komoditas lain yang lebih sustainable untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari penanaman, produksi, dan limbah produk tembakau. Kemudian kita juga ingin menerapkan namanya External Producer Responsibility, EPR, terhadap industri rokok, di mana industri rokok ini wajib bertanggung jawab terhadap sampah atau limbah yang dihasilkannya, termasuk puntung rokok. Jadi kalau tadi puntung rokok ini membahayakan organisme di laut, kemudian membahayakan juga mencemarkan air dan mencemarkan lahan dan tanah, maka industri rokok ini wajib ya diberikan sebuah accountability untuk mengatasi limbah dan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. Itu mungkin itu langkah-langkahnya Mbak Sabrina untuk mengatasi dari SDGs yang di luar sektor kesehatan tadi. Baik, Bu. Mungkin itu yang sudah dilaksanakan ya, Bu. Nah, tapi jangan lupa juga nih. Yang belum dilaksanakan, Mbak. Ini belum. Iya. Lagi proses diminta untuk ke pemerintah mungkin ya, Bu? Iya, betul. Ini harus sama-sama teman-teman aktivis lingkungan, kemudian teman-teman pengendalian tembakau, dan juga teman-teman aktivis SDGs ini harus memiliki visi yang sama ya tentang pengendalian tembakau ini, bagaimana bahwa pengendalian tembakau itu dapat berkontribusi dan mendukung pencapaian target-target SDG secara keseluruhan. Jadi kita harus kompak nih Mbak Sabrina, sektor kesehatan, kemudian lingkungan, pendidikan, dan lain-lain, itu harus memiliki visi yang sama terhadap pengendalian tembakau ini. Iya, benar banget, Bu. Aku juga tadi mau bilang, jangan lupa diri sendirinya juga mengingat hal-hal ini dan juga diimplementasikan ke at least diri sendiri dulu, gitu ya, Bu. Oke, Bu, mungkin terakhir nih, Bu, sebelum kita tutup. Mungkin apakah boleh kami untuk meminta closing statement atau pesan penutup bagi masyarakat untuk mendukung program Sustainable Development for Tobacco? Iya. Jadi Mbak Sabrina, sebetulnya saya ingin pesannya ini sebetulnya lebih kepada pemerintah ya. Jadi bukan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah itu memiliki tanggung jawab dan memiliki otoritas untuk pencapaian SDGs, tentunya juga bersamaan dengan masyarakat dan private sector, tidak hanya pemerintah. Tetapi di sini pemerintah memainkan peranan yang utama. Jadi di sini yang ingin saya katakan bahwa pemerintah jika ingin mencapai seluruh target SDGs, maka pemerintah wajib memperkuat pengendalian tembakau di Indonesia. Karena pengendalian tembakau ini atau tembakau ini sangat berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga kepada hal-hal lain di luar kesehatan seperti pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi yang saya ingin tekankan,
bahwa tobacco control atau pengendalian tembakau adalah kunci dari pencapaian target SDGs. Mungkin pesan kuncinya seperti itu, Mbak Sabrina. Dan untuk masyarakat, sebetulnya saya ingin mengajak masyarakat, terutama yang masih merokok, ayolah kita berusaha untuk berhenti merokok. Meskipun ada peran pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar para perokok ini berhenti gitu ya, dengan kenaikan cukai rokok, dengan perlindungan KTR, dengan peringatan kesehatan yang efektif. Tetapi kita sama-sama raise awareness amongst keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, mengajak untuk berhenti merokok dan terutama anak-anak kita, ya, menjauhi mereka dari namanya tembakau. Jadi masyarakat ini harus kita mencoba bergerak untuk mendenormalisasi perilaku merokok, bahwa merokok ini bukan hal yang wajar, bukan perilaku yang baik, ya justru ini adalah perilaku yang memang tidak sesuai dengan budaya kita, bahkan tidak dan berdampak buruk tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi memang ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Ayo berhenti merokok. Begitu Mbak Sabrina pesan saya kepada masyarakat. Baik, bagus sekali Bu Dina tadi pesannya. Jangan lupa juga untuk masyarakat kita lebih aware tentang hal-hal yang tadi udah dibahas juga sama Bu Dina. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Dina sudah meluangkan waktunya untuk membahas mengenai Sustainable Development for Tobacco. Semoga kedepannya makin banyak kolaborasi antara AMSA Indonesia dengan WHO Indonesia ya Bu. Iya, semoga ya Mbak Sabrina. Tetap semangat juga teman-teman AMSA ini mengadvokasi mengenai pengendalian tembakau. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton GO Talk bersama World Health Organization Indonesia, dan jangan lupa untuk menonton GO Talk series lainnya. Terima kasih, AMSA Indonesia, Amplifying Courage, Advancing Capabilities, Viva AMSA. Penggunaan tembakau menunjukkan berjuta dampak negatif baik pada bidang kesehatan maupun non-kesehatan, terutama menghambat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs di berbagai target, memperkuat serta mendorong implementasi FCTC dengan mengurangi demand and supply rokok, merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian target. Pencapaian target SDGs membutuhkan bantuan dari seluruh sektor masyarakat, terutama Anda. Maka dari itu, stop perilaku merokok.